Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, alhamdulillah kita patut bersyukur pagi ini kita masih istiqomah. Langsung saja kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang diambil dari surah Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang kemarin kita sampai kepada pendapat mazhab Imam Hanafi tentang bacaan di dalam sholat. Qiraatul Fatihati fis sholat. Saya sedikit ulas kembali bahwa Imam Hanafi punya mazhab, diikuti banyak ulama. Mazhab Hanafi ini juga salah satu mazhab yang besar. Dan beliau, para ulama maksudnya di dalam mazhab Hanafi tidak mewajibkan. Artinya orang yang menjadi makmum itu tidak harus membaca apapun. Tidak harus membaca termasuk Fatihah gitu. Fatihah yang enggak dibaca, ayat Al-Qur'an juga enggak dibaca. Di dalam sholat itu kan bacaannya dua toh, satu Fatihah, yang kedua surat apapun yang lain. Imam Hanafi dan mazhab beliau menyatakan tidak perlu membaca apapun bagi makmum. Yang perlu membaca cuma kalau seseorang jadi imam atau sholat sendirian. Nah gitu ya. Itu intinya di situ. Tapi jangan lupa bahwa sebuah mazhab itu isinya banyak sekali ulama. Ratusan ribu ulama, banyak banget. Bukan berarti ketika sudah dalam satu mazhab lalu seluruhnya sama, ya belum tentu. Bisa terjadi perbedaan pendapat di dalam mazhab tersebut. Itu hal biasa karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Ya. Jadi di dalam mazhab semuanya seperti itu. Ada yang memang kelompok besarnya ada, tapi selalu ada ulama yang tidak sependapat, itu biasa. Kemudian pendapat itu didasarkan pada apa? Satu, pada Al-Qur'an. Apa dasarnya dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an berbunyi surat Al-Muzammil ayat 20 bunyinya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Itu dimaksudkan, itu dipahami oleh mazhab Syafi'i, sesuatu yang tayassara yang mudah, mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi, sesuatu yang mudah itu ya minimal satu ayat yang terdiri dari 6 huruf itu minimal. Lam yalid walam yulad aja boleh. Itu. Jadi
menyamakan antara Fatihah dengan yang lain. Nah, jadi nggak harus Fatihah gitu. Kecuali imam dan makmum, sholat sendirian. Adapun dari hadis, jadi 3 hal dalam mendasarkan pendapat itu 3 hal. 1 Al-Quran, 2 hadis, yang ketiga logika. Yang Al-Quran sudah tadi, yang hadis Kanjeng Nabi ngendiko, amal sunnah belum saya baca kemarin. Nah, sekarang saya baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a bihi wa bi'ulumi fid-dharaini amin. Wa amma sunnatu, sedangkan dalil dari sunnah yakni hadis, maka fahadithul musi'if sholatahu, hadis yang disampaikan, yang diucapkan Rasulullah kepada orang yang salah sholatnya. Dulu Rasulullah melihat ada orang yang sholatnya salah, maka beliau menjelaskan dengan kata-kata. Saya tak flashback dulu. Sholat itu, kita tahu sholat itu dari mana? Perintah sholat itu di mana? Di Sidratil Muntaha ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj, itu perintahnya. Apakah kalau kemudian diperintah lalu langsung tahu sholat itu gimana? Tidak. Setelah Isra Mi'raj tidak langsung dilaksanakan saat itu. Kanjeng Nabi pulang tidak langsung ayo sholat, enggak. Butuh waktu untuk menjelaskan, butuh waktu sampai beberapa tahun baru oleh Kanjeng Nabi diajarkan sholat itu, baru diajarkan. Bagaimana sholatnya? Kanjeng Nabi ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian lihat aku sholat. Berarti apa namanya? Contoh. Kanjeng Nabi nyontoi. Nah, melihat contoh kan tidak semua orang bisa langsung paham. Orang dikasih contoh, ada 100 orang dikasih contoh, bisa saja 50 orang paham seperti apa tepat, yang lain bisa aja nggak paham. Benar nggak? Lawong jangankan kan cuma lihat contoh, diajari Bismillahirrahmanirrahim, ngono akeh sing ra iso. Benar nggak? Ketika belajar ngaji pertama itu kita juga kan ada yang cah 7, cah 8, sing iso cah 4 gitu kan. Nah, ini hal biasa. Hal seperti itu biasa, harus dipahami bahwa seperti itu bisa. Makanya ada orang yang salah sholatnya, oleh Kanjeng Nabi dijelaskan menggunakan kata-kata. Nah ya, gitu ya. Prosesnya seperti itu. Apa kalimat Kanjeng Nabi? Kalimatnya adalah idza qumta ilas sholati, kalau kamu berdiri untuk sholat, maksudnya kalau kamu mau melaksanakan sholat, fasbaghil wudu, maka isbagh itu alirkan air untuk wudu, maka wudulah, gitu ya. Wudu dengan cara yang sudah diajarkan, fasbaghil wudu, maka alirkan air untuk wudu. Yang kedua, tsumastaqbalil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Kemudian fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsumma iqra, nuli maca ma barang tayassara kang gampang ma'aka kanggo sliramu minal Qur'ani sangka Qur'an. Maka bacalah sesuatu yang kamu bisa dari Quran. Monggo, bisa kulhu ya baca kulhu. Gitu. Bisa yang pendek-pendek baca yang pendek-pendek, bisa yang panjang boleh. Nah, kalimat ini kan tidak spesifik. Kamu setelah berdiri takbir, kemudian baca Fatihah, lalu baca surat surat terserah, kan nggak begitu. Bacanya sudah takbir, bacalah Quran sebisamu. Berarti kan bebas. Nah, ini dijadikan dalil bahwa
tidak harus baca Fatihah. Kalau nggak harus berarti apa? Nggak baca ya nggak apa-apa, benar ya? Gitu. Nggak baca nggak apa-apa. Wa amma hadis, adapun hadis, keberadaan hadis yang lain yaitu la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak sholat, orang yang tidak baca Fatihah. Itu dipahami oleh mazhab Syafi'i, fa mahmulu ala nafyil fadilah. Di pemahaman mazhab Imam Hanafi, pemahaman mazhab Imam Hanafi terhadap hadis tersebut, yang tidak ada itu fadilahnya, keutamaannya. Bukan kemudian orang yang sholat nggak baca Fatihah itu nggak sah. Ini Imam Hanafi ya, ini bukan madhab kita ya, madhab kita Imam Syafi'i. Tapi perlu tahu, karena nyatanya di Indonesia ini yang ikut madhab Hanafi juga ada, yang madhab Hambali juga banyak. Di Cilacap ini banyak banget. Nah, kita perlu tahu itu, sehingga supaya apa? Kita lihat satu jamaah kok beda itu nggak gumun, nggak perlu perang gara-gara ono sing ini, ono sing ini, ono sing ini. Nah, itu hal biasa. Tapi di beberapa hal semua sama. Misalnya nggak boleh sujud ininya nempel ke tanah, ke muster. Ini semua madhab sama. Sujud aja kayak asu gitu loh. Jangan seperti anjing. Ini memang kanjeng Nabi gitu. Anjing itu kalau tidur kan begini toh. Ininya di sini terus kepalanya di sini. Jangan. Tapi ininya saja, ininya di sini gitu. Itu sama kalau itu. Kemudian tentang barisan jamaah. Dan ini masyhur, ini semua madhab sama aja. Orang yang mengimami adalah orang yang membacanya paling baik. Pertama. Yang kedua, yang di belakang imam harus orang yang siap kalau si imam udhur syar'i. Si imam meninggal atau si imam batal. Udhur syar'i dua itu. Ya kan? Bisa batal, bisa meninggal. Maka yang di belakang harus siap, jangan nggak siap. Gitu. Siapnya itu apa? Siapnya ya mesti bagus bacaannya. Kalau belum bagus, belajar lagi supaya bagus. Itu maksudnya. Kemudian hal-hal yang sama itu banyak banget, yang beda nggak banyak. Yang sama banyak banget, yang beda nggak banyak. Kalau soal kaki ada yang mepet gini, ada yang lurus. Nah, ini perbedaan. Kalau Imam Syafi'i ya begini dipisah, lurus. Dengkul sama delamaan kaki itu lurus. Nah, tapi kalau Imam Hambali set ini. Ya. Di banyak pendapat, di banyak kasus Imam Syafi'i, Imam Hambali itu satu pendapat, banyak kasus. Tapi tidak sedikit yang beda. Nah, contohnya itu tadi, kakinya ada yang nempel gini. Nah, Imam Hambali itu kalau begini lurus, Imam Syafi'i. Jadi jangan kaget, lo ngarepku kok ono sing mepet, ono sing lurus. Nah, biasa aja, boleh pilih yang mana gitu ya. Jadi hal semacam itu diperbolehkan. Wa amal ma'kul. Jadi hadis yang mengatakan bagi Imam Hanafi la sholata liman la Fatihata lahu, enggak dinilai sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah, itu yang tidak ada itu fadilahnya, keutamaannya. Namanya baca Fatihah keutamaannya besar sekali. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i beda. La sholata liman la Fatihata lahu, orangnya enggak sah. Sholatnya nggak sah kalau nggak baca Fatihah. Loh, ini bedanya sangat signifikan. Nah, kita di sini kita biasa pakai Imam Syafi'i, ya sudah pakai Imam Syafi'i. Kalau sholat baca Fatihah. Hanya saja nanti kita akan baca yang Imam Syafi'i ada ini, nanti di sini ada. Nah, kita akan baca. Tapi kira-kira kalau makmum, ya nggak baca nggak apa-apa. Tapi tradisi zaman dulu ayah saya ke sana itu kalau ngimami setelah baca Fatihah diam agak lama, memberi waktu kepada siapa? Makmum untuk baca Fatihah.
Itu memang ajaran dari para kiai dulu juga begitu. Kita aja sekarang kesusu ya sholat pengen rampung. nek mandek suwi dikira ngantuk atau dikira bingung arep maca apa gitu. Jadi jangan kaget kalau ada orang baca Fatihah lalu diam agak lama memberi waktu kepada makmum untuk membaca Fatihah. Itu mazhab Syafi'i pasti yang seperti itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi enggak, karena tidak perlu Fatihah. Loh kan? Sekarang baru tahu kan kenapa habis Fatihah langsung baca surat. Ya karena ada pendapat yang mengatakan tidak perlu baca Fatihah gitu. Ini signifikansi pengetahuan itu ada di situ. Pentingnya pengetahuan kita terhadap perbedaan-perbedaan ya di situ, makanya saya bacakan yang tafsir yang lengkap begini supaya kita tahu perbedaan-perbedaan seperti itu. Nggak harus baca kitab fikih. Ya nggak apa-apa. Saya juga ada kitab fikih yang gede yang 21 jilid malahan. Itu Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu dikarang oleh Imam Nawawi ya, Al-Muhadzab ya. Itu kalau mau ya bisa kita membaca kitab itu, tapi ini aja baru mulai, ya kan? Oke. Kemudian sedangkan ini sudah lebih dari 15 menit, sudah 16 menit. Yang soal logika besok ya, nggak apa-apa ya? Atau sedikit tentang logika 1, 2, 3 lembar, 3 baris. Terus ini aja sedikit ya. Amal makul, adapun secara logika, dasar kita berhujjah, dasar kita membuat satu pendapat, itu 1 Al-Quran, 2 hadis. Ini penting. Nomor 1 Quran dan hadis. Tapi ada logika yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, makanya Imam Hanafi juga menggunakan amal ma'kulu, adapun logika yang digunakan fahuwa annahu la tajuzu ziyadah bi khabaril wahid adh-dhanni. Enggak perlu adanya orang nambah-nambah hanya karena adanya kabar yang bersifat dhanni. Dhanni itu perkiraan. Dzon itu ngira-ira, kabar yang bersifat kira-kira. Paham nggak? La sholata liman la fatihata lahu, bagi mereka ini kan nggak jelas nih. Ini yang nggak ada itu fadilahnya atau keabsahannya. Ini kan bersifat apa? Dzonni, bersifat mengira-ira. Nggak qat'i. Qat'i itu pasti. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu pasti diharamkan bagimu mayat al-maitah itu apa? Bangkai. Maksudnya mayat itu jelas ya. Bangkai jelas, bangkai apapun. Kecuali ikan, nanti ada hadis yang lain kecuali ikan ya. Bangkai. Walahmul khinzir, maitatu waddamu, darah. Diharamkan darah, ini jelas nih. Mau darah manusia, mau darah pitik, mau darah apapun, semua darah haram. Itu jelas. Tapi inilah sholat liman la fatihata lahu. Ini apa ini? Yang tidak fatihah ini tidak dapat fadilah apa tidak sah. Nah, ini dzonni, oke ya. Tidak perlu menambah-nambah sebuah kegiatan hanya dengan adanya sebuah kabar yang bersifat dzonni yang bukan qat'i. Kabar itu bisa hadis, bisa Quran. Oke? Ala ma tsabata faridatuhu bidalilil qat'i, atas sesuatu yang sudah ditetapkan kewajibannya secara dalil qat'i tadi. Sudah ada dalil qat'inya. Walakin khabarul wahid yang tadi wujub al-amal bihi la al-fardiyah. Jadi adanya kabar satu itu ya cukup menjadi kewajiban saja, tidak perlu jadi fardu gitu loh. Tidak naik ke kefarduan. Faqalu wujub qiraatil Fatihati faqat. Maka mereka mengatakan bahwa adanya dalil itu adalah wajibnya membaca Fatihah saja, bahwa sholat tasihhu bitarkiha, sholat itu tetap sah meskipun meninggalkan Fatihah.
mal karohati at-tahrimiyah. Meskipun demikian tetap makruh kalau ditinggalkan itu. Ya, jadi tetap lebih baik dibaca. Tapi ditinggalkan sholatnya tetap sah. Itu intinya. Kalau imam siapa? Hanafi, mazhab Hanafi. Nah, nanti setelah ini masih beberapa hal yang kita baca, lalu baru ra'yut tsani, pendapat kedua Imam Syafi'i. Oke, kita akhiri pengajian kita, atau ada pertanyaan? Kalau misalnya makmum terlambat, imam udah selesai Fatihah, itu makmum itu udah mendapatkan 1 rakaat. Sudah. Batasnya adalah ruku dalam keadaan bersama. Nah, kemarin saya sudah jelaskan. Makanya ini penting supaya kita mengikuti ini. Ketika ruku atau sujud atau i'tidal bareng sama imam, jangan nunggu beberapa saat imam sudah i'tidal lama, kita baru i'tidal. Ini kalau imam ini keburu sujud, kita baru i'tidal, kita enggak i'tidal bareng imam, maka tidak dapat i'tidalnya. Implikasinya apa? Kalau kita datang, makmum sudah ruku, ya, kita Allahu Akbar, lalu ruku, tapi dalam keadaan baru mulai ruku, imam sudah i'tidal, kehilangan 1 rakaat. Batasnya itu. Kalau imam masih ruku, kita dapat tumakninah bersama imam meskipun 1 detik, kita udah dapat 1 rakaat. Paham ya? Enggak Fatihah sudah enggak, jadi makmum Fatihah sudah enggak penting lagi. Itu enggak baca enggak apa-apa. Jadi Allahu Akbar, makmum dalam keadaan ruku, kita langsung ruku. Beberapa saat kita udah dapat 1 rakaat. Tapi kalau makmum dalam keadaan sedang i'tidal, sedang jenggelek, kok kita jadi kayak gini ini yang menyebabkan kita enggak dapat rakaat. Jadi harus diperhatikan masalah ini, karena kadang-kadang orang nggak ngerti, kapan sih batasnya? Nah, bukan sujud, bukan i'tidal, tapi ruku, juga bukan bacaan imam. Jadi imam udah ruku, kita cepet-cepet lari, langsung Allahu Akbar, sing penting dapat ruku bareng, bukan i'tidal, rukunya bareng sebentar, udah jadi. Nah, itu batas saya. Udah gitu, ada yang lain? Perbedaan yang tangannya tidak gerak itu apa? Ya, itu. Iya, jadi itu tentang taharuk ya, taharuk. Jadi karena kalimat kalimat perintah menunjuk itu berupa gerakan, benar nggak? Ketika kamu tahiyat, kamu nunjuk. Ini adalah sebuah gerakan. Nah, orang terhadap gerakan, orang memahami gini aja udah gerakan. Putar-putar. Atau gini juga gerakan. Paham? Yang tidak benar adalah yang enggak nunjuk gitu aja. Mengapa berbeda? Yaitu gerakan itu. Ada yang harus bergerak. Karena ada katanya kalimatnya saya lupa, nanti saya bisa cari. Besok saya pasti akan sampaikan. Saya bisa cari kalimatnya bagaimana, tapi arti dari kalimat hadis itu adalah bergerak. Bergerak ini bisa sekalipun sudah bergerak, ini Imam Syafi'i begitu, sekalipun bergerak. Tapi Imam Hambali beda. Harus ada taharruk. Taharruk itu bergerak terus. Goyang-goyang. Kemudian kenapa kok ada yang ketika ketika duduk langsung buka kan? Ada yang menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Ya karena kalimatnya tasyahud. Tapi ada juga yang memahami tasyahud itu duduk itu. Namanya aja duduk tasyahud. Ya, perbedaan semacam itu ini hanya karena perbedaan dalam memahami kata. Dan memang seperti itu manusia, ya. Jadi udah mau ini mau itu sama aja boleh. Yang nggak boleh kalau tidak ada tuntunannya. Kalau memang salah ya nggak boleh gitu.
Kalau udah kayak gitu udah biasa aja, semua mau gini langsung duduk langsung boleh. Nunggu asyhadu alla ilaha illallah boleh. Mau duduk langsung terus begini terus boleh. Tapi jangan sambil ini mikir apa gitu ya. Ya ini Allah menguasai alam semesta gitu. Ada konsen. Nah, ya tahu nggak paham. Jangan mikir sebelah. Dia mesti beli ya Pak. Nggak apa-apa. Ya mesti beli. Oke ya, kita akhiri pengajian kita ini udah 25 menit, ini rekor paling lama ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.